Anda semua untuk menyaksikan sebuah program acara yang syarat dengan informasi seputar dunia selebriti ya. Daripada nonton acara yang dari luar negeri, aduh mendingan nonton acara dalam negeri aja. Bersama saya Karol. Inilah Rumpi No Secret Now. Baik, kita awali perjumpaan kita dengan Rumpi dalam berita. Maaf, kacamatanya ketinggalan, jadi ya kita berita pertama di Rumpi dalam berita ini ada dari hasil investigasi tim Rumpi No Secret ke Instagramnya Bella Sophie. 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu Bella Sophie memposting foto ini ya, setelah dia pulang dari liburan di Bali. Liburannya sama loh tempatnya sama aku di Bali gitu. Tapi kok kita nggak ketemu ya sama Bella Sophie ya gitu. Nah, yang menjadi berita bukan fotonya, tetapi ada sebuah komentar di bawah foto itu dari seorang perempuan yang menuduh Bella Sophie menggoda suaminya. Pokoknya marah-marah lah itu. Gak berapa lama kemudian Bella Sophie menghapus foto itu beserta seluruh komen di bawahnya. Lalu dia memposting ulang foto yang sama dengan caption. Apa captionnya bunyinya? Lelah gitu ya? Apa sih? Oh lelah. Lelah, oke. Habis itu dia memposting klarifikasi. Jadi kita bisa naikin karena dia sebenarnya udah klarifikasi di Instagramnya sendiri. Bunyinya klarifikasinya adalah tuh ya. Klarifikasi buat tante yang ngaku-ngaku teriak di sosmed. Kok ngaku-ngaku teriak di sosmed? Shy, apartemen aku belum pindah kok dari sebulan lalu, bilang mau datang, tapi kok nggak datang-datang? Aku tunggu ya tante. Ntar habis itu aku masukin manajemen aku sekalian, kayaknya tante pengen jadi artis juga deh. Ayo, siapa yang mau jadi manajemen artisnya Bella Sophie? Komen Instagramnya, nanti kalau dimasukin. Oke, baik. Tapi itu pun nggak berapa lama kemudian, klarifikasi ini dihapus oleh Bella Sophie. Sehingga tidak ada apa-apa sekarang di sana. Atau ada, nanti kita akan lihat lagi ya, jangan-jangan. Oke, kita coba telepon aja Bella Sophie. Udah lama loh, kita belum silaturahmi ya sama Bella Sophie sama Tata Alin. Coba telepon. Ayo dong, telepon siapa, dari mana teleponnya? Siapa ini? Oh, dari sana. Oh, nggak diangkat. Oh, nggak diangkat. Masih marah kali Bella Sophie sama kita ya. Mohon maaf lahir batin. Next berita selanjutnya aja. Berita selanjutnya adalah dari kemarin kan sidang perdananya perceraian Ustadz Zaki Mirza dan Sinta Tanjung, di mana Ustadz Zaki ini nggak datang karena sedang sakit, tapi melalui pengacaranya mengatakan bahwa dia akan mensomasi pihak-pihak yang ikut campur dalam rumah tangganya Ustadz Zaki Mirza. Maka dengan itu saya mundur, saya tidak mau ikut campur. Kita ganti berita. Kita ganti berita berikutnya. Berita berikutnya di Rumpi dalam berita adalah ini dari Delia ex vokalisnya Ekute. Ya, ini diduga menggelapkan 1,8 miliar. Delia dan suaminya itu dilaporkan ke polisi. Jadi ceritanya gini, ini awal mulanya adalah perjanjian bisnis. Jadi dipinjemin modal 1,8 miliar, janjinya dalam 3 bulan akan dibayar bunganya secara bertahap. Itu dari dari tahun lalu, ternyata ditunggu-tunggu belum ada pembayaran, tapi dikasih cek, ternyata ceknya masih kosong. Itu dari bulan Agustus ya kalau nggak salah, Agustus atau Oktober begitu, sampai di bulan Juli 2016 ini belum ada pembayaran. Karena itu maka pihak yang bekerja sama ini kemudian melaporkan Delia dan suaminya. Delia sendiri ketika ditanya menjawab bahwa itu pencemaran nama baik. Kenapa nama saya dibawa-bawa? Ini kan bisnisnya sama suami saya. Bawa aja suami. Oh bukan, enggak gitu. Bukan gitu. Hanya berhenti pada kan bisnisnya sama suami saya, udah gitu aja, titik ya. Oke, lanjut berita berikutnya. Nah ini yang sedang heboh ya, heboh sekali tadi malam pukul 11 itu Rio Motret memposting foto Agnes Monica sama siapa namanya Wijaya Kusuma. Wijay ya. Fotonya dengan kebaya. Ini ada 3 foto kalau nggak salah. Ini yang ini. Kebayanya Ibu Ana Avanti. Yang 2 lagi kebayanya merah, bagus banget. Cuman kayaknya nggak ditayang. Oh ada di tayangan, tapi mohon maaf terjadi ada blur ya. Blur sedikit di situ. Nah itu membuat orang,
Ini apakah foto pre-wedding? Banyak yang ngasih selamat dan mendoakan mudah-mudahan segera menikah, lancar dan lain sebagainya. Tapi kita coba kita sekarang telepon aja Rio Motretnya. Bener nggak sih? Nggak aktif. Enggak, kita harus bayar. Sebenarnya di telepon beneran atau enggak sih, apa beres sih sebenarnya kita? Hah? Telepon beneran? Ya udah, pulsanya habis, ya ampun. Oke. Nanti kita mau tanya langsung deh Mario Motret, benerkah itu foto pre-wedding atau sebetulnya kan dia kan suka foto-foto dengan berbagai tema, ya kan? Oke, baiklah. Lanjut. Berikutnya adalah tamu yang datang di Rumpi No Secret yang akan kita wawancara. Siapakah? Kayaknya deg-degan loh. Kayaknya lebih deg-degan ketemu saya dibandingkan waktu nikah kemarin. Ini dia profilnya. Ricky Perdana lahir di Palembang 6 April 1981, mengawali karir sebagai pesinetron dan pernah membintangi sinetron Siti Nurbaya di tahun 2004, serta komedi sketsa di Trans TV. Namanya kian melambung sejak menjadi salah satu finalis produk minuman kesehatan untuk pria di tahun 2006. Bicara soal asmara, Ricky pernah menjalin hubungan spesial dengan Kartika Putri selama 4 tahun, namun hubungan mereka kandas lantaran tak mendapatkan restu orang tua. Setelah putus dari Kartika Putri, Ricky menjalin hubungan dengan Caca Takia, salah satu bintang FTV yang dikenalnya selama 2 tahun terakhir. Pasangan yang terpaut usia 10 tahun ini pada tanggal 9 Juli 2016 lalu resmi menikah di Cianjur, Jawa Barat dengan menggunakan adat Sunda dan Palembang. Resepsi pernikahan mereka digelar di Bandung 16 Juli 2016 lalu. Lantas benarkah Ricky mengenal Caca dengan proses ta'aruf? Apakah Ricky dan Caca tidak akan menunda momongan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kemarin kita ngundang pengantin baru, hari ini juga kita mengundang pengantin baru, ada Ricky Perdana dan Caca Takia. Ini masih merah-merah, ini adat mana sih yang di merah-merah gitu? Ini adat Palembang. Oh, adat Palembang emang dikasih pacar juga. Sama laki-laki juga harus dikasih pacar. Supaya apa? Artinya apa? Tahu nggak? Ini sebenarnya sih. Artinya apa? Kalau di Palembang itu emang buat raja-raja Sriwijaya dulu kalau mau nikah emang pakai ini, dan di agama Islam juga ini katanya karena sunnah Rasul juga, jadi kita ikuti gitu. Oh begitu, kita belajar baru ya mengenai adat. Baik, sekarang kita mau tanya dari pasangan ini, benar nggak sih Ricky bahwa kamu itu deg-degan banget ketemu saya? Takut ditanya-tanya ya. Aduh. Nah, kita buktikan apakah pertanyaan saya bikin deg-degan atau tidak. Dan ini Rumpi kasih artikel buat Ricky Perdana. Yang pertama, Ricky Perdana ingin jalani ta'aruf. Yeah. Gimana sih ceritanya kalian berdua sampai akhirnya bisa menikah? Ya, Emang ta'aruf beneran? kalau dibilang taruh beneran sih enggak. Cuman intinya saya tuh nggak mau dibilang pacaran, karena dari awal ketika saya menjalin hubungan dengan seseorang serius, saya pengen menikah gitu. Nah, dibilangin pacaran-pacaran nggak jadi-jadi. Saya akhirnya mikir konsepnya dirubah. Di mindset saya tidak mau lagi cari seorang pacar, tapi saya mencari istri gitu. Makanya sebutannya ya kita niat Untuk, iya. pacaran buat istri. Jadi kalau kenal pertama sama perempuan yang menurut saya oke, saya tinggal minta kenalin sama orang tua. Kalau orang tua saya boleh, berarti itulah calon istri saya. Oh, gitu. yang dulu-dulu orang tua kamu nggak boleh ya? Bukannya Ini belum move on ya, masih ingat masa lalu ya. bukannya nggak boleh, tapi yang namanya restu itu kan harus dari dua belah pihak. Tapi kalau salah satunya tidak merestui atau dua-duanya tidak merestui, kan itu lebih baik jangan dilakuin untuk maju lagi. Maju ke depan. Jadi kamu punya pengalaman itu berapa kali? 2 kali ya? Ini nih yang saya takutin. Ya, walaupun berapa kali pun, tapi pengalaman itu membuat saya jadi lebih baik lah gitu. Intinya Jadi belajar dari pengalaman yang belajar dari kemarin pengalaman. itu, maka ketika ketemu sama Caca, apa yang kamu lakukan? Langsung ketemu orang tuanya kah? Ya, betul. Jadi ketika saya pertama kali ketemu sama Caca, kita ngobrol, terus berapa kali udah terus nggak ketemu, sampai akhirnya ketemu lagi. Kita waktu itu kalau nggak salah ada acara buka puasa apa ya, saya lupa, buka puasa kita makan bareng gitu. Nah, ngobrol, ternyata wah, dia siap untuk menikah nih kayak gitu. Nah, itu yang paling penting adalah menjalin hubungan untuk menikah, bukan menjalin hubungan buat gimana nanti gitu. Oh, buat gimana nanti? Ya. Udah nggak zaman ya? Nggak zaman. Udah umur soalnya kalau Ricky ya. Oke, next artikel. Boleh ada kata-kata yang lebih halus lagi, bukan umur. Umur Udah dong. mature. Oh, udah mature. Yeah. Umurnya udah matang maksudnya. Oke, next artikel coba kita lihat.
Beda usia cukup jauh, Ricky Perdana serius dengan Caca Takia. Nah ini kan bedanya 10 tahun ya. Betul. Kamu umurnya sudah berapa sih? Aku lupa nih. 31 deh lah. 12 tahun. 12 tahun bedanya, bukan 10. Bukan, dia umurnya 12 tahun. Kamu Aku baru 2 2 tahun. Lebih ya. Kamu gimana didekati oleh laki-laki yang istilahnya usianya udah matang, sudah siap menikah. Kamu masih muda, tiba-tiba ini model yang konsepnya langsung saya akan ketemu orang tua kamu, saya akan serius gitu. Sebelum dia sadar. Sebelum dia sadar. Iya, betul. Oh, jadi kayak belum dia sempat. Oh, jangan keluar dulu gitu. Gimana? Enggak, tapi pertama ketemu itu emang lucu banget. Kita temenan, terus kita kerja bareng kayak gitu. Dia tuh sampai nanya sama aku, Ca, kamu nggak malu temenan sama aku? Kenapa malu? Enggak, aku tuh udah tua. Dia bilang gitu. Sampai ngeluarin KTP. Ya ampun. Masya Allah. Kan kita berteman juga bukan karena umur atau apa gitu. Akhirnya kita bareng-bareng berteman. Terus ketemu lagi lokasi syuting. Udah lama nggak ketemu. Akhirnya mungkin kangen. Oh gitu. Kangen, terus mulai ada rasa. Terus akhirnya kita deket. Terus dia ngomong sama aku, kamu mau nggak? Aku pertamanya nanya, aku sakit, dia nengokin. Kok kamu perhatian sih sama aku, kan bukan pacar. Padahal cewek kan nunggu kepastian ya. Iya, Ngapain perhatian ya? Kalau nggak ada kepastian. Terus akhirnya dia bilang gini, ya udah gini aja. Aku bukan mau ngajak kamu pacaran, tapi kamu mau nggak nikah sama aku? Kaget kan? Ah, bohong nih, bercanda secara artis kan ya. Terus kamu langsung sembuh, langsung sembuh. Enggak juga sih. Akhirnya dikompres dia. Oke, kita akan dengarkan kelanjutannya seperti apa. Apakah benar pada saat mereka jalan berdua itu pernah dibilang bahwa Ricky lagi jalan sama ponakannya ya? Jadi kemana-mana tanya Ruby. Ada Ricky Perdana dan Caca Takia di sini, pasangan pengantin baru. Jadi di Lebaran kemarin, alhamdulillah Ricky kalau ditanya kapan nikah dia udah tahu tanggalnya. Ya. Udah enak sekarang. Udah enak. Karena kalau kemarin untung kalian kan nggak mudik ke Palembang. Nah dulu waktu sebelum saya nikah, saya kan selalu ditanya-tanya terus. Itu pertanyaan yang paling bikin saya, kapan nikah? Kok sendiri lagi? Kapan bawa ininya gitu? Apalagi kalau lagi kondangan, pasti teh, ya sendiri lagi nih orang, pasti belum gitu. Oh, jadi tapi benar nggak sih mengenai kapan nikahnya itu ada cerita istimewa di antara kalian berdua? Pertama kali kenal gimana ceritanya? Ya ada sih. Jadi pertama kali kenal, mungkin bukan kenal yang pertama. Pas ketemuan yang kedua itu, dia ngomong begini, ini Kak Ricky nanti bulan 7 mau nikah loh. Terus saya bingung, ini saya ngomong apaan sih? Saya waktu itu habis ulang tahun, saya belum punya pacar. Dia Baru bilang, diputusin ya baru waktu itu? enggak Bapak, saya nggak diputusin, tapi saya mutusin. Oh, Itu iya, iya, iya. Jadi saya pas dibilang gitu, ini cewek dalam hati ini agak gini nih pasti ngomongnya kok. Oh gitu. Oh gitu, baru tahu sekarang lo begini. Iya, ngomongnya asal gitu. Tapi ternyata ucapan adalah doa. Ternyata saya menikah sama dia itu bulan 7 seperti yang tadi. Itu bulan 7 nurutin kata-kata dia kemarin Enggak. atau emang enggak? Setelah orang tua saya bilang habis pulang haji, saya bilang, "Mah, saya pengen nikah." Iya, nanti mama kasih jawabannya setelah pulang haji kata gitu. Setelah pulang haji, mama bilang, "Udah, lamar dia." Nah, bulan kapannya ternyata bilang nanti mama cariin tanggalnya. Habis lebaran lah Mbak, karena kenapa? Keluarga saya kan banyak di Palembang. Jadi kalau itu libur lebaran sekalian itu kondangan. Dan ternyata pas bulan 7 aku ngomong sama dia, "Kamu ingat nggak dulu kamu ngomong apa?" Baru dia ketawa. Iya, ternyata Kamu nikahnya ingat sama nggak kamu aku. pernah ngomong begitu? Ingat. Oh, ternyata nikahnya sama kamu. Iya, ya Allah, subhanallah, ya berarti benar. Tapi kalau ucapan ketemu sama adalah cowok yang udah tua, udah lama banget kejomblo ya, yang suka bercanda. Kita suka kualat soalnya ya. Oke, next artikel bentar ya. Nikah 9 Juli, Ricky Perdana dan Caca bakal undang mantan. Undang mantan nggak sih kalian berdua? Kamu mantannya ada berapa, Caca? nggak tahu. Jangan ada lebih banyak dari. Ada diundang nggak sih mantan-mantan? Para mantan diundang nggak? Kalau aku sih enggak. Oh enggak. Emang ada perjanjiannya kita nggak? Enggak ada perjanjian, cuman maksudnya memang udah lost contact juga. Terus udah nggak ada komunikasi sama sekali sama mantan, jadi Ya udahlah nggak usah. Kalau Ricky. Kalau saya tuh prinsipnya simpanlah mantan di tempat yang benar. Itu di mana? Ya, di mana aja lah. Jadi diundang nggak Kartika Putri? Ya, kalau diundang sih secara pribadi saya nggak ngundang, tapi saya ngundang orang tuanya. Jadi di situnya tulisannya
orang tuanya beserta anggota keluarganya. Kan di situ berarti dia termasuk kan. Oh, kamu ngundang orang tuanya? Orang tuanya. Karena iya. kalau silaturahmi saya nggak pernah tetap putusin. dijaga. Saya selalu kita udah udah deket. Masa gara-gara ini kita putus hubungan gitu. Oke, baik. Tapi di mana Kartika Putri? Kartika Putri lagi ke laut. Serius, dia emang lagi di Bali, lagi melaut. Terus terakhir foto, dan terakhir postingan Instagramnya Kartika Putri dong. Foto dia pakai cincin. Panas kayaknya. Oke, baiklah. Sekarang kita mainkan kepada pasangan ini games yang namanya Seia Sekata. Ini kan kayak rumah pasangan makan baru. Terus kayak rumah makan Padang nanti. Oh gitu. Ius Kato. Oh ada ya. Oke baiklah. Ini buat Ricky, ini Yeah. buat Caca. Ya ini kan pasangan baru menikah. Penghargaan ya Allah subhanahu, terima kasih. Oh bukannya. Penghargaan papan tulis. Nih, kita akan tanya, tolong jawab, nggak boleh nyontek ya. Ini mungkin salah satu ajang juga untuk saling mengenal, ya kan? Kan luar biasa kan taruh, pengenalan setelah menikah, ya kan? Iya, Oke, kalau beda pertanyaannya, maafkan. siapa yang paling susah dibangunin? Caca, Pak Riki. Kayaknya masih pada susah dibangunin ya dua-duanya. Atau justru kebalikannya, malah rajin bangun. Yang baru rajin bangun pagi, satu masak, yang satu nyangkut. Sholat subuh. Udah jawab, oke. Siapa yang kalau tidur itu ngorok? Tidurnya bersuara. Oke. Oh beberapa jawabannya. Ada satu, ada dua. Oke, pertanyaan ketiga. Tanggal berapa, di mana, dan jam berapa kalian pertama kali ketemu? Lalu, ya kan 5W 1H. Kapan, di mana, bagaimana, kenapa, siapa? Ingat nggak? Salah satu aja deh. Kalau ingat tempatnya, jawab tempatnya. Kalau ingat bulannya, tulis bulannya. Atau mungkin kalau ingat ada siapa orang yang mengganggu di situ, ya tulislah orang itu. Pertanyaan berikutnya, siapa yang naksir duluan? Siapa ya? Oke. Siapa yang naksir duluan? Berikutnya yang terakhir adalah ini untuk berdua ya. Tahun berapa Diki Perdana lulus SMA? Boleh nggak bilang lulus SD aja kalau nggak? Ya ampun, tahun berapa? Tahun ya? berapa? Lulus SMA ya? SMA. SMA. Dia lahir tahun berapa? Oke, baiklah, coba kita lihat jawabannya. Siapakah yang paling susah dibangun? Kita lihat jawabannya. Caca menjawab. Caca menjawab adalah aku yang susah dibangunin. Ricky menjawab adalah Ricky. Dua-duanya mengaku sulit bangun ya. Oke, berikutnya pertanyaan kedua adalah siapa yang tidurnya ngorok? Ricky. Agak ribut ya kalau tidur ya. Kecapean ya. Kalau tidur nggak ada irama tuh kayaknya Nggak kurang asik ya. Kurang asik. Oke, tanggal berapa, di mana, dan jam berapa kalian bertemu? Ketemunya ternyata di lokasi. di lokasi syuting. Yang jelas saya inginnya pagi hari di lokasinya di daerah Jagakarsa. Dia baru turun dari taksi, saya ngeliatin karena saya udah parkir duluan mobil saya gitu. Lo pertama kali ngeliatin kamu bilang, cuman Enggak, emang nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa, nggak ada apa gitu ya? Nggak ada. Belum bisa ini cewek kurus amat, tinggi banget gitu kan? Nggak ya? Oke. Nggak. Apa? Oke, berikutnya. Siapa yang naksir duluan? Saya dong pasti. Lo pertama kali ngeliatin kamu bilang, cuman Enggak, emang nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa, nggak ada apa gitu ya? Nggak ada. Belum bisa ini cewek kurus amat, tinggi banget gitu kan? Nggak ya? Oke. Nggak. Apa? Oke, berikutnya. Siapa yang naksir duluan? Saya dong pasti. Ini maco banget loh, padahal ceweknya udah ngaku dua-duanya. Tahun berapa Ricky Perdana lulus SMA? Menurut Caca adalah 1998. Oh, beda Terima kasih atas kortingnya. Ternyata adalah 97. Tepuk tangan buat mereka berdua. Oke, sekarang mereka kan, kalian kan resepsi berapa kali sih rencananya? Udah Resepsi. Jadi resepsi satu. 3 kali resepsi. Oke, Ya. ini adalah resepsi keempat mereka di kursi fitnah atau fakta. Berdua. bikin tegang. Silakan. Ya, jadi ini adalah resepsinya
sampai 3 kali ya di Cianjur, di Bandung, sama di rumah kamu. Iya. Oke, baiklah. Caca dan Ricky, di sini saya akan bertanya-tanya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur. Kan kalian berdua sudah menikah, kan tidak ada lagi rahasia di antara kalian berdua ya. Jawablah pertanyaan saya, apakah jawabannya fitnah atau fakta? Deg-degan banget. Ini lebih susah dari UMPTN nih kayaknya. Langsung pertanyaan kedua ya, fitnah atau fakta? Ricky dan Caca bahwa saking repotnya menggelar resepsi yang sampai 3 kali itu, kalian belum sempat bulan madu, padahal Ricky sudah ngebet sekali punya anak. Ya, fakta. Fakta. Emang belum ada rencana atau belum sempat atau gimana? Kebetulan kalau bulan madu kita dapat beberapa tempat yang bakal kita datengin. Tapi emang kita nyesuaiin setelah kita selesai dulu resepsi. Ya, belum Mau kemana sih, rencana mau kemana? Ada ini sih, kalau di Indonesia udah ada tempat. Cuman kalau kita lagi rencanain buat pergi Keluar juga. Kalau di Indonesia alhamdulillah ada yang baik hati, Allah kasih kita Kemana? rezeki jalan-jalan. Nanti ada ke Surabaya, Besok ke Bali. kita berangkat Besok kita Surabaya. berangkat ke Surabaya. Terus nanti kita juga ada dapat liburan ke Bali, sama dapat liburan juga ke Lombok. Ikut. Kan nyesel bilang-bilang jadi Diikut-ikutilin. Dikintilin. Fitnah atau fakta, Ricky Perdana, bahwa kamu itu ya lelaki yang kelihatannya macho sekali ya, sangat manly, ternyata suka sekali banget sama lagu dangdut. Terbukti saat 3 kali resepsi pernikahan kamu selalu ikutan joget saat lagunya dangdut. Oke, fitnah atau fakta? Ya itu sesuai dengan lagunya Project Pop. Dangdut is music of my country. Nomor berapa? 4. Fitnah atau fakta? Caca Takia. Fitnah atau fakta? Bahwa saat ijab kabul, kamu bukannya serius, kamu malah ketawain suami kamu karena dia ngucapin ijab kabulnya itu cepet banget. Fitnah atau fakta? Fakta, jadi gini, kita kan biasa syuting bareng di yang drama-drama gitu, ada nikah-nikahnya. Jadi aku berasa kayak Lagi syuting ya? Terus awalnya sih memang agak tegang, tapi pas Saya terima nikahnya. saya terima nikahnya Rizky Aulia, aku ketawa kok cepet banget, kayak nggak ada nafas sama sekali. Aku malah ketawa. Kan satu nafas katanya ya. Betul, Iya, satu nafas dan tapi untuk- cepet banget. Ya beda ya Kak Ros ya. Kalau yang namanya syuting itu kan kita ada take 2, take 3, take 4. One take Kalau oke ini. ini take 3 kan berarti kagak jadi kan? Oh iya. Makanya begitu pegang bapaknya, liatin muka bapaknya, pokoknya saya terima nikahnya Rizky Aulia binti Tata Subrana dengan mas kawin dengan dibayar tunai gitu. Nah, habis itu Sasa, yeay. Saya bilang aja sama saksi saya, pokoknya apapun dari sah ya. Diancam ya. Udah ngebet Oh, ya. ternyata dia nge-rap ya pada saat ijab kabul. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta, Ricky Perdana? Karena kamu suka banget, cinta sekali sama Superman. Maka pada saat resepsi pernikahan, dekorasi dan foto booth dan souvenirnya itu nuansanya semua Superman. Ya, fakta. Kamu gak keberatan? Enggak, malah kan kalau yang namanya nikah kita kan harus menyukai apa yang disukai pasangan kita gitu. Kebetulan aku juga sebenarnya suka Superman. Oh, kamu juga suka Superman. Suka, Kamu jadi setuju aja. Suka Superman apa suka sama yang jadi Superman? Suka. Enggak, dia kayaknya suka sama Superman karena kolornya di luar. Taruhan pasangan ini. Kita akan main lagi, jangan kemana, tetap di Rubin. Lagi kali ini PR-nya adalah buat Ricky Perdana. Kita minta kamu melihat ke layar yang ada bibirnya warnanya kuning itu ya. Bibir siapa itu, Kak Ros? Itu bibir siapa ya? Dilihat aja. Kita akan menampilkan foto-foto di situ dan ya, kita cuma minta kamu ngeliat aja ya. Terus kamu bayangkan ada kisah apa yang pernah terjadi dengan orang yang ada di foto itu. Oke ya, siap? Oke, perhatikan baik-baik ya. Lihat tulisannya Rumpi dan inilah foto pertama. Kamu cemburu nggak sama dia? Enggak, sekarang udah milik aku kan. Oh iya benar. Sekarang udah dicap. Oke, baiklah, kalau ini foto pertama. Foto kedua, perhatikan lagi baik-baik layarnya. Ada kisah, bayangkan kisah apa dan kesan apa yang tertinggal di dalam memori kamu tentang sosok yang berikut ini. Siapa itu? Kamu cemburu nggak sama yang ini? Temen. Oh, teman. Ya kalau virus itu nggak usah dijawab ya. Kalau virus sih mantannya Gali kalau nggak salah itu.
Iya. Sebelum jadi mantan Gali, dia mantan siapa? Oke lah. Satu lagi foto lagi, satu foto lagi ya. Oke. Lagi masih ada satu foto buat Ricky dan inilah fotonya. Oh, mertua saya. Oh. Kita lihat seperti apa ekspresinya Ricky Perdana yang akan kita play secara slow motion. Sekarang kita akan panggilkan bintang tamu kita selanjutnya. Siapakah dia? Ini dia profilnya untuk Anda. Salsa Bila Andriani atau yang dikenal sebagai Salsa LOVE lahir di Jakarta 12 Agustus tahun 2000, mengawali karir sejak usia 7 tahun. Salsa pernah tergabung dalam girl band Wings yang kemudian berganti nama menjadi LOVE di tahun 2014 bersama Stephanie Samora dan Cassandra Lee. Namanya semakin mencuat ketika ia bermain di sinetron tentang manusia harimau yang baru bersama Verrell Bramasta. Cerita soal asmara, Salsa pernah dikabarkan dekat dengan Aldi CJR selama 2 tahun dan sempat 3 kali putus sambung sebelum akhirnya memutuskan untuk berteman saja. Salsa juga sempat diisukan memiliki kedekatan spesial dengan Verrell yang menjadi lawan mainnya di sinetron. Namun kini Verrell justru dikabarkan telah resmi berpacaran dengan Nasya Marcella. Lantas benarkah LOVE telah bubar lantaran para personilnya sibuk dengan kegiatan masing-masing? Saksikan kisah selanjutnya hanya di Rumpi No Secret. Langsung kita panggil inilah Salsa Bila. Apa kabar? Salsa, kita berteman baik ya. Maksudnya gimana tuh? Ya pokoknya biar baik-baik aja gitu. Oh, biar Kita baik-baik ya semua Salsa ya. ya. Baik-baik. Ini pernah satu sinetron bareng nggak sih sama Salsa sama ini juga Caca? Belum pernah. Oh, belum pernah. Boleh Oke, kalau baik. Kak Ros mau ngajakin kita ntar. Ya nanti kita bikinnya. Oke, baiklah. Ini untuk Salsa yang sudah hadir di sini, kita mau tanya-tanya berdasarkan artikel di luar sana. Artikel pertama buat Salsa apa sih? Yuk kita lihat. Salsa Bila Andriani lebih sayang rambut ketimbang karir. Beda sama teman yang satu lagi loh. Sabos ya. Oh iya baru Nggak, aku nggak mau denger, nggak mau bahas-bahas itu lagi. Enggak, kenapa kau bilang emang ada tawaran untuk mau botakin Ada rambut? apa? Udah 2 kali. Yang pertama botak full, yang kedua cepak. Kamu nggak mau? Kenapa kamu lebih sayang rambut emang? Nggak tahu kayak belum siap aja untuk ngabisin rambut kayak gitu. Oh, belum ya, Belum. belum. Ya. Suatu hari nanti mungkin. Kalau budgetnya lebih gede kayaknya bisa lah. Bener nggak? Coba kamu mau dibayar berapa kalau untuk botakin rambut? Aduh nggak tahu deh, belum siap aja. Siapa aja dibayar berapa? Dibayar 2 miliar? Nggak ngomong kayak nantilah ngomonginnya. Kalau aku 3 miliar lah. Oke, ini ada fansnya Salsa lo yang datang di mana sih belakang ya? Apa namanya? Salsa Lova. Salsa Lova. Hai Salsa Lova. Next artikel buat Salsa kita lihat. Fans mendadak baper melihat Salsa LOVE foto bareng Aldi CJR. Ini juga ini banyak ya, tetap orang tanya dong Aldi suruh datang dong. Iya, banyak banget ya. Kayaknya berkali-kali aku kerumpi Aldi semua Iya, deh. makanya betul. Kamu sebenarnya sama Aldi tuh gimana sih? Kan sahabatan aja, Sahabatan bener-bener sahabatan. Udah follow-followan kok. Udah follow. Udah Sekarang follow. kan terakhir kan dia unfollow tuh si Aldi unfollow dia. Iya, sekarang udah di follow. Oh, udah di follow. Tapi kan kalian masih sering tuh bikin vlog bareng. Iya, foto kemarin jadi aku ke Bandung. Aku ke Bandung berangkat duluan, ternyata aku ditelepon sama nyokap, bilang kalau nyokap mau nyusul ke Bandung karena Aldi ada acara besoknya. Jadi ya ketemu lagi. Nyokapnya siapa nih nelpon? Nyokap aku nelpon bilang ada Aldi di Bandung hari besoknya. Akhirnya ya udah aku samperin. Oh, terus bikin vlog. Akhirnya iya. Mas kalau masih suka ketemu mantan pacar gitu masih agak ada rasa gimana gitu masih? Enggak, justru aku sama Aldi tuh enakan jadi kayak gini daripada balikan lagi. Aneh banget gak sih? Iya, kan yang nggak mau balikan terakhir kamu ya? Iya. Kenapa? Aduh, udah lah yang udah ditutup aja. Kenapa? Karena ada cowok yang lain pasti ya? Enggak, aku single and very happy. Oh. Oke, kan udah sahabatan, berarti tahu dong seluk-beluk mengenai Aldi. Jadi Aldi sekarang pacarnya siapa? Nggak tahu kan urusan aku. Bener nggak dia lagi naksir sama yang main film bareng dia tuh yang terakhir? Duh, gimana ya dia gue ngomongnya ya? Ya katanya sih gitu. Aldi naksir. Katanya Aldi lagi dekat, tapi aku juga nggak tahu di kelas. Udah jadi apa belum? Nggak tahu. Apa Nggak tahu. ditolak atau diterima cintanya? Nggak tahu, nggak ngurus. Katanya Aku sahabat gimana? Aku nggak kenal sama ceweknya. Ya kenalan dong. Nggak mau. Pernah kenalan. Oh, terus kenalan di mall. Terus? Kenalan kayak iya salsa. Terus kayak awkward banget gitu mantan ketemu sama gebetan. Ada
Aldinya, ada Aldinya. Ada Aldinya. Terus Aldinya gimana? Dia ketawa-ketawa doang, dia yang kayak ya elah tau udah gue bilang jangan kesini gitu. Lucu banget sih. Jadi belum tahu ini udah jadian apa belum? Belum tahu. Oh, belum tahu. Kalau aku sih emang masih temenan mungkin. Oh, mungkin lagi. Sebentar lagi mungkin. Kita udah mau berdua ya. Sini nanti habis itu. Oke, next artikel buat Salsa. Putus dari Syahnas, Juan Christian dijodohkan Neta dengan Salsa Bila Agnes. Kamu kan bilang single and very happy ya. Ternyata dia tuh single and very happy. Banyak banget yang dia jodohin dia. Selain sama Juan, sama Ferrol juga pernah dijodohin ya. Aku lihat tuh di Instagramnya. Jadi kamu pilih yang mana? Lu gak pilih dua-duanya, di Juan udah kayak bapak aku kan. Bapak. Soalnya Juan cerita jadi papa aku kan di sinetron yang kemarin. Waktu kamu di sinetron, dia ceritanya jadi apa kamu? Kakeknya dia. Iya. Jadi suami. Oh, jadi suami. Jadi kakak dulu pertama ya. Iya, jadi kakak. Oh, jadi kakak dulu. Oh, Akhirnya next judul jadi suami. itu beda sih. Jadi kalau majuan enggak kayaknya ya. Tapi aku kasih tahu loh, jangan suka bercandain jomblo yang dalam. Jangan suka bercandain jomblo yang udah lama banget gak punya pacar ya. Tapi Juan kan baru, jadi masih. Oh, masih muda lah ya Masih Juan muda. ya. Lebih muda dari Ricky Perdana. Oke. Juan enggak? Juan tapi udah punya pacar. Belum, Tay. Kok tahu? Tahu lah, aku maksudnya kan sering sama Kan dia. satu ini. Kan satu- jadi bapak aku gitu. Oh, jadi katanya dia lagi deket sama orang di Cibubur. Siapa tuh? Gak tahu kamu ya? Berarti cuma Ical Muhammad yang tahu. Mana itu? Next artikel. Ical. Alami skoliosis, Salsa tidak pede pakai gaun. Emang kamu ada skoliosis? Iya, sekolah. Jadi tulang ini belakangnya agak miring. Karena dari lahir atau? Dia tahu, tapi udah gede. Udah gede baru tahunnya. Ya, 2 tahun yang 2 tahun, iya 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Sehingga membuat kalau kamu pakai gaun ketat apa yang terjadi? Ya nyeplak. Tulangnya miring. Pakai tulang nggak miring juga, aku nggak selebay itu sih. Tulangnya banyak. Ya, enggak gitu juga. Misalnya kayak gimana ya? Jadi kelihatan aja gitu nggak seimbang. Ini aku nggak suka. Mending pakai yang agak lebar tapi mini ya. Nggak juga ya. Nggak juga. Kita masih akan bermain lagi sama Salsa dan juga Caca dan Ricky Perdana selain begitu jangan kemana-mana. Tetap di Rupi. Ical kemarin coba kita lihat seperti apa sih rupiahnya Ical. Yuk kita lihat Aduh, sama-sama. Ical. Coba kita tes dia rumpi apa enggak ya. Asik. Ada gosip apa yang paling baru di lokasi syuting? Gosip baru. Itu si Feral beneran pacaran sama si itu. Bener, dia bener. Oh, bener, Pacaran mesra pacaran. banget dia kalau di lokasi dia. Tahu mesra banget dia tuh. Si itu tuh kamu atau Nasya? Nasya lah. Oh, Nasya. Kamu kan sempat dijodohin juga sama Feral. Kalau foto kan juga sering berdua-duaan. Kamu sempat naksir nggak sebelumnya sama Feral? Enggak, aku tuh sama Feral tuh udah bener-bener kakak ade, udah nyaman banget jadi kakak ade. Kalau jadi pacar udah sama Nasya aja udah lo ambil sama gitu. Sama Nasya. Emang Feral naksir. Naksir duluan siapa? Feral duluan atau Nasya duluan? Ya di mana-mana kayak cowok duluan deh. Oh, kalau Feral naksir tuh gimana? Kelihatannya tuh gimana? Kan dia Mereka berdua tuh sama-sama jaim. Nanti dimasukin juga nih klub Terus mereka sama-sama jaim banget. Kayak gimana ya? Dua-duanya tuh gengsi pengen deket kayak gitu. Jadi misal duduk sebelahan aja harus aku Angela Akbar paksa sampai ditarik-tarik, ayo dong duduk sebelahan, susah banget duduk sebelahan. Terus akhirnya bisa jadian gimana tuh ceritanya? Aku nggak tahu mereka udah jadian malah. Oh, belum tahu nih jadian apa enggak. Tapi kan udah posting foto itu masing-masing suka posting foto di Instagramnya. Iya, tapi aku belum tahu kalau mereka tuh udah jadian ternyata. Nih pengen aku ini traktir. Belum ditraktir. Udah kita bantuin setengah mati nggak ditraktir. Feral, ayo. Oh, gitu ya. Dan udah gitu nggak ketemu lagi abis itu ya? Iya, kan lagi Feral masih di luar negeri kan. Oh iya masih di luar negeri. Oke, kalau Nasya gimana? Orangnya tuh kayak gimana kalau Nasya? Nasya tuh orangnya Nasya itu suka sama cowok yang santai, tarik ulur kayak gitu, makanya ditarik ulur mulu Feral. Oh iya. Oke, baik. Kalau sekarang kita lihat lagi, sekarang kita kepoin Instagramnya Salsa ya. Instagram Salsa kita kepoin. Coba kita lihat Instagramnya, foto yang mana yang akan kita bahas. Ini dia fotonya. Nih fotonya nih. Ini foto siapa aja? Ada Feral. Siapa sih? Iya, itu Akbar. Habis itu Akbar, Nasya, Angela, Feral itu yang new generation-nya. Oke, ini gosip apa? Kalau Feral pacaran sama Nasya. Akbar udah punya pacar belum? Akbar udah.
Udah berkeluarga. Oh, udah berkeluarga. Kalau yang satu lagi siapa namanya? Udah punya Angel, pacar, Angel. aku single sendiri. Oh, Angel juga udah punya pacar. Artis juga. Iya, yang main di itu, yang di brum 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 brum. Oh, yang di sinetron yang kamu nggak main lagi itu. Aku udah keluar itu loh. Oh, yang kamu dikeluarin sama teman kamu itu. Iya, yang waktu itu. Oh iya. Kenapa sih kamu dikeluarin? Terus kok kamu nggak dipanggil lagi? Kan nggak tahu, aku kan pindah karir mau di Oh iya. Oke, baik. Yang sering pacaran di lokasi siapa di antara mereka berempat? Ya karena kalau itu kan Akbar kan Udah berkeluarga ya? Udah berkeluarga ya, enggak berarti ya. Angela kadang-kadang pacarnya datang, tapi ya karena yang ketemu setiap hari itu Verla Manasya ya berarti mereka lah yang. Pacarnya namanya siapa sih? Angel namanya siapa pacarnya? Georgina Abraham. Oh, Gino. Oh, gitu. Maklum ya nama ibu-ibu ya kurang paham mengenai percintaan anak remaja zaman sekarang. Oke, baiklah. Sekarang kita akan rumpi kepo sama Salsa, tapi bukan di sini ya. Ini kan tempatnya yang lajang-lajang. Yang lajang tempatnya sendiri di sana. Silakan Salsa ke set sebelah kanan. Oke, sini. Silakan Salsa. Kalau ini kita tidak fitnah fakta. Beda lagi. Apa ini? Beda lagi. Beda. Jadi kita akan menunjukkan foto dan tugas kamu adalah melihat foto itu sambil mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut saya. Kamu tidak perlu menjawab dengan mulut kamu, cukup dengan perasaan kamu saja. Oke, siap ya? Oke, baiklah. Dan inilah foto yang pertama. Oke. Foto Aldi. Dengerin ya kata-kata saya. Ilustrasi dari foto Aldi ini adalah bahwa kamu Salsa sebetulnya masih ngarep balikan sama Aldi, tapi Aldi udah males balikan sama kamu. Oke. Lanjut ke foto berikutnya. Berikutnya fotonya. Nah, ini adalah foto Instagram kamu ya. Ini adalah kompilasi Instagram kamu. Oke, sorot ke wajah Salsa saja. Kita lihat ekspresinya, dengarkan kata-kata saya. Salsa, kamu itu 90% postingannya di Instagram itu adalah endorsement. Dan kamu itu disebut sebagai salah satu artis endorse. Oke ya. Lanjut yang berikutnya. Kita belum tanya nih, honornya berapa sih sekali endorse? Oke, ini adalah foto baru. Foto ya, kamu dan Riri ya, yang waktu itu pernah datang juga ke sini. Riri dan Salsa. Riri ini yang juga dulu pernah dikeluarkan dari sinetron anak-anak yang ada di jalanan itu. Tapi Riri masih main tahu. Nah, ini makanya dengarkan. Salsa dengarkan baik-baik. Oke. Kamu sama Riri itu sahabatan. Nah. Coba kebuka dia. Tapi kamu lagi sebel sama Riri karena Riri dipanggil lagi ke sinetron anak di jalanan itu, sedangkan kamu enggak. Ya udah, aku udah dapat judul ini, ngapain aku nggak? Tapi kan udah bungkus yang sekarang, Bu. Ya udah kan baru. Ngomong lagi dong, dan bisa. Lanjut berikutnya, foto berikutnya. Elovi. Ke muka dia, muka Salsa. Sekarang Elovi udah bubar. Iya bubar emang? Nggak tahu. Belajar kata. Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat Salsa. Kita akan bahas lagi ada apa dengan Elovi setelah berikut ini. Jangan kemana. Tetap di Ruby. No. Sekarang kita mau tanya dong soal Elovi. Ya. Elovi gimana kabarnya jadinya? Baik. Kamu lihat tadi nggak tahu. Baik. Nggak tahu. Emang sibuk masing-masing ya? Lagi sibuk masing-masing. Nggak tahu sih pastinya gimana. Emang nggak pernah ketemu lagi bareng bertiga? Kan Enggak. katanya tadi yang satu mau kuliah di luar Sibuk negeri. semua. Jadi keluar Sekolah. Oh, jadi Belum sekolah sampai di luar kuliah. negeri nggak sih si Steffi? Jadi ya katanya sih jadi, tapi belum tahu kapannya. Oh, belum tahu. Soalnya kakaknya udah berangkat duluan kan. Oke, ini di antara Elovi ya. Kan udah pada punya pacar ya. Cassandra udah punya pacar sama Randy Martin. Steffi juga udah punya pacar kan? Siapa tuh namanya? Esa udah punya. Kamu kenapa belum sendiri? Belum boleh sama bunda. Nah. Serius emang belum boleh? Belum boleh. Sama Aldi boleh? Nah itu dia pertanyaannya. Enggak, juga awalnya sama Ali dulu nggak boleh. Terus? Dukunnya Ali bagus berarti. Terus habis itu ada acara di Bali bareng-bareng kan. Terus ternyata di situ nyokap kita deket. Jadi ketemu terus sampai sekarang. Ya udah, sekarang kayak ya udah kalian jalanin aja. Kalau udah tahu berarti kamu tahu dong kuncinya. Kalau kamu naksir sama cowok,
kenalin mamanya ke mama. Iya kan sih, tapi kata bunda mendingan nanti aja 17 tahun. Ya udah 17 tahun kan tahun depan. Aku ikutin. Ada yang udah kamu taksir nggak? Ada yang udah kamu taksir nggak? Enggak, belum. Aku tuh takut nanti kalau misalnya aku kayak 17 Haji tahun nih. Pangestu, Haji Pangestu gimana? Ya elah. Anaknya aja, anaknya. Oh anaknya Haji Pangestu. Siapa? Raffi. Kamu seumuran? Nggak tahu. Oh nggak tahu ya? Oke. Kayaknya baik. seumuran. Om Haji pusing sama aku katanya. Kenapa? Oh, pusing aja dia kalau anaknya pacaran sama aku. Jahat. Oh, bapaknya aja dulu pacarnya siapa? Iya. Oke, baik. Sekarang kita lihat ekspresinya Ricky Perdana tadi ya. Caca mau lihat nggak Caca? Oke. Tampilin di situ ya, jauh-jauh semua ini layarnya ya. Coba kita lihat ekspresinya Ricky Perdana ketika kita tunjukkan. Foto yang pertama adalah fotonya Kartika Putri. Ini ekspresinya Ricky seperti apa? Kita putar secara slow motion. Apakah sedih, senang, gembira? Kok diem? Ya kelihatannya kan terakhir senyum, tapi dari sini matanya agak lesu ya, meredup, itu tanda-tanda kesedihan saudara. Hah? Betulkah ada yang gitu? Kan udah masa lalu ya, jangan berantem loh, ya jangan berantem ya, jangan berantem. Enggak ya, oke, baik. Lanjut berikutnya. Udah siap lahir batin kalau panggil Foto yang berikutnya adalah virus ya, virus. Coba kita lihat bukan virus. Oke, awalnya kita lihat. Kayak gitu ya, kayak udah lama banget gitu. Kayak udah nggak ada di benak kamu sama sekali dia. Iya, soalnya emang kita nggak pacaran, tapi selalu karena kedekatan itu dibilangnya pacaran. Kamu nggak pacaran sama dia? Saya nggak pacaran sama dia. Aman, udah ya. Oke. yang ketiga. Foto yang berikutnya coba kita lihat. Dia udah tegang ya. Siapa lagi nih? Oh, lega. Oh, mertua saya ya. Oke, itu adalah senyum yang tulus dan kelegaan yang sangat tulus. Tepuk tangan dulu. Saya tuh kalau ikut acara ini tuh benar-benar harus siapin mental, siapin jantung. Takut bener kayak gini nih. Enggak, tapi tadi Ricky cerita bahwa sewaktu pacaran sama Caca, dia diundang-undang ke Rumpi itu belum mau datang. Alasannya kenapa? Nunggu nikah aja deh gitu. Ya mendingan nikah dulu. Jadi kalau udah nikah, pertanyaan itu nggak bakal keluar lagi. Dan saya takutin tuh apa ya? Ditanya kapan nikahnya. Mendingan begitu sekarang kan udah nikah. Udah nikah, jadi nggak ditanya. Tapi muncul pertanyaan kedua, kapan punya anak? Itu nyebelin banget ya. Jangan dikasih nafas. Jangan dikasih nafas, langsung saat ini juga kalau dapat. Oke, Oh iya, baik. langsung. Oke, sekarang kita ada Rumpi Kilat buat kalian bertiga. Jawab dengan cepat pertanyaan ini tanpa dikasih nafas. Oke, siap? Pertanyaan yang pertama, suruh pilih ya. Kamu harus memilih. Siapakah yang harus memilih? Yang pertama adalah Salsa. Pilih. Terkenal sebagai YouTuber, banyak yang suka, atau terkenal di TV tapi banyak hatersnya. Terkenal di TV deh. Walaupun banyak haters. Oke, baiklah. Tapi kamu juga YouTube-nya cukup lumayan banyak ya? Lumayan, alhamdulillah. Oh, subscribernya juga banyak. Alhamdulillah. Kamu nggak berencana bikin YouTube channel Bulan Madu kalian berdua? Oh enggak. Saya lagi bingung cari saudaranya gitu. Sutradaranya. sutradara. Saya nggak mau dikat. Pokoknya adegan itu langsung terjadi aja udah. Salsa, pilih mana? Oh, masih salsa lagi. Ditinggal sahabat atau diselingkuhin pacar? Nah, oh my god, ditinggalin sahabat dah. Oh, daripada diselingkuhin pacar ya? Tapi sedih juga, ntar pacar juga putus ya. Jadi selingkuhin aja deh. Diselingkuhin, lebih mending diselingkuhin pacar. Oke, baiklah. Ricky Perdana, pilih mana? Di rumah sama istri atau hangout bareng teman-teman? Pasti sama istri lah. Kan pengantin baru jawabnya begitu. Tunggu 5 tahun lagi. Takia pilih mana? Kamu berantem sama suami atau berantem sama mertua? Kalau suami kan masih bisa keep berdua, tapi kalau udah sama mertua, kamu nggak boleh lagi sama anak saya. Wah, repot. Tapi sejauh ini kalian kalau berantem tuh soal apa sih biasanya di argum apa? Ya? Jujur Mbak, aku tuh nggak pernah berantem sama dia. Tapi sempat awalnya tuh sempat ya bukan sebenarnya berantem sih. Jadi
kenapa orang selalu menanyakan kok nggak pernah posting pacar gitu, kenapa nggak selalu ini, dan itu selalu ditanya kok kayaknya nggak dianggap atau apa, karena saya nggak pernah mau lagi memposting urusan pribadi saya yang berhubungan dengan pacar di dalam Instagram atau media sosial lain. Kalau sekarang udah nikah diposting nggak? Udah saya posting. Saya bilang udah janji saya. Pokoknya kalau kamu udah resmi jadi istri saya, apapun itu akan saya ini karena udah resmi Mbak gitu. Oh, tepuk Gitu. tangan dulu dong buat tamu-tamu saya hari ini. Caca, terima kasih ya. Kita tunggu nanti kamu ulang tahun 17 udah punya pacar kita undang lagi. Oke. Caca, terima kasih Diki, terima kasih. Terima kasih. Buat yang sudah menyaksikan, kita ketemu lagi besok di acara Rupi. Friends.